Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wisnu Aji. Beberapa waktu ke belakang, media sosial kita sempat ramai, ya, dibanjiri dengan berita-berita tentang politik dinasti. Diikuti dengan berbagai fakta yang menyertainya. Jadi banyak fakta-fakta yang akhirnya mulai terungkap karena sudah ada satu pemancing lah kalau kita sebut tentang Panji yang waktu itu diwawancara oleh Total Politik untuk membahas tentang dinasti politik. Salah satunya aja tentang uh, Bupati Bangkalan 2 periode yang kemudian anaknya menjabat setelahnya. Jadi setelah 2 periode bapaknya dicabut haknya untuk pemilu, dilanjutkan oleh anaknya. Kenapa hal itu berbahaya nanti kita bahas. Lanjut lagi ada kasus lain di mana seorang bupati 2 periode juga digantikan posisinya oleh istrinya. Jadi yang menjabat sekarang adalah istrinya dari bupati 2 periode sebelumnya. Itu terjadi di Indragiri Hulu kalau teman-teman tahu. Nah, hal yang seperti ini memunculkan berbagai macam reaksi di masyarakat. Salah satu reaksinya adalah viralnya sebuah postingan yang kita tahu bersama adalah uh, peringatan darurat gitu. Hingga demo yang terjadi di DPR di berbagai wilayah di Nusantara ini. Tapi hal tersebut sepertinya beberapa minggu ini mulai mereda. Yang sudah kita saksikan akhir-akhir ini itu adalah yang disebut sebagai demokrasi. Nah, lawan dari kata demokrasi itulah otoriter. Jadi demokrasi itu adalah sistem di mana segala sesuatu itu berawal dari rakyat dan berakhir pada rakyat juga. Jadi drama yang terjadi belakangan ini adalah drama demokrasi bertarung dengan otoriter. Namun di antara kedua itu mana yang baik? Mari kita bahas. Demokrasi. Ya, demokrasi ini berasal dari Yunani. Dia ada pada abad ke-5. Jadi demokrasi ini adalah sistem yang berlaku di kota-kota Yunani, salah satunya adalah Athena klasik. Jadi kata demokrasi ini sendiri berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Dengan sistem ini para rakyat mendapatkan hak-hak mereka untuk bersuara. Jadi dia dapat berkontribusi dalam hal-hal politik meskipun orang tersebut tidak memiliki kapasitas di dalamnya. Nah, itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Gimana orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas tapi dia bebas untuk menyuarakan haknya gitu, menyuarakan suaranya di hadapan umum. Dan tetap dilindungi oleh konstitusi. Jadi tokoh yang terkenal dalam demokrasi ini adalah salah satunya adalah Abraham Lincoln. Jadi menurut dia demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini yang kita pelajari dulu dari SD. SD saya rasa saya udah belajar tentang arti demos dan kratos itu sampai sekarang. Sehingga rakyatnya bisa dianggap sebagai kekuasaan yang tertinggi bagi demokrasi. Begitu juga menurut Aristoteles. Jadi menurutnya hanya dengan sistem demokrasilah kekuasaan itu bisa dibagi untuk semua rakyat. Biasanya dalam sistem demokrasi ini terbagi ke dalam 3 institusi. Seperti kita ketahui bersama ada namanya legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Jadi legislatif ini dia pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi pengatur undang-undangnya dipegang oleh fungsi legislatif. Kemudian eksekutif dialah pelaksana dari undang-undang tadi.
Kemudian yudikatif, kalau yudikatif ini dia yang mengadili para orang-orang yang bekerja dalam sistem demokrasi ini. Jadi petinggi-petinggi demokrasi ini akan diadili dengan undang-undang yang dibuat oleh nantinya yudikatif gitu. Bangsa Indonesia sendiri sudah lama mencoba untuk menggunakan sistem ini. Pada masa awal kemerdekaan dicoba sistem demokrasi liberal. Dia mencoba untuk mencontoh sistem barat yang cenderung individualistik. Namun hingga tahun 1959 hingga tahun 65, Soekarno menggunakan sistem demokrasi terpimpin ini untuk mengakhiri fungsi parlemen, kabinet, hingga masa sistem parlementer usai pembubaran Republik Indonesia Serikat. Pasalnya ketika RIS terbentuk, kondisi politik Indonesia cenderung kurang stabil. Setelah itu berlanjut pada zaman Orba, yang mungkin dikenal dengan sistemnya yang otoriter. Lalu apa itu otoriter? Meskipun Orba melaksanakan pemilihan umum yang menjadi ciri khas sebuah bangsa demokratis, hal tersebut hanya menjadi topeng. Jadi itu hanyalah tampak mukanya saja. Memang Soeharto memang dipilih, iya. Tapi dia hanya tampak luarnya saja. Jadi pemilihan umum yang terjadi itu hanya sebuah topeng untuk menjalankan sistem otoriter yang sebenarnya sudah dibangun sejak awal gitu. Jadi sistem otoriter ini sudah dipelihara sejak awal berdirinya. Otoriter sendiri sudah menjadi momok yang menakutkan karena cenderung bernuansa negatif, atau lebih tepatnya dia bersifat pengekangan, tidak bebas begitu. Sekali salah langsung dihukum mati. Jadi kita tidak bisa lepas ya dari pengalaman pahit tentang Petrus, penembak misterius. Jadi pada satu momen kriminal makin berkembang, akhirnya presiden membuat keputusan bahwa kepala-kepala preman atau kepala-kepala yang berbuat kejahatan kriminal itu tanpa ada konfirmasi langsung ditembak di tempat. Itulah yang menjadi catatan buruk ya bagi sang pemangku kebijakan pada hari itu, yang hari ini punya jabatan yang lebih gitu. Jadi semacam dosa politik di masa lalu yang akan diungkit sampai kapanpun begitu. Nah, banyak contoh ya yang dijadikan dijadikan contoh betapa buruknya sistem otoriter tersebut. Contohnya adalah Nazi. Jadi Nazi ini adalah salah satu contoh otoriter yang paling terkenal di dunia. Jadi sebenarnya otoriter ini kalau bagi sebuah perusahaan oke-oke aja. Tapi tatkala dia dipegang oleh sebuah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan, maka dia efeknya maka akan lebih luas begitu kan. Jadi contoh konkretnya adalah Nazi di Jerman. Dia menjadi negara besar dengan pimpinannya yaitu Adolf Hitler. Dengan dia seperti yang kita kenal melakukan genosida secara besar-besaran begitu. Puluhan juta nyawa akhirnya meninggal. Ya, pembantaian besar-besaran kamp konsentrasi Nazi itu. Jadi tidak ada yang berani menentangnya. Padahal pada saat itu pemilihan yang dilakukan Jerman adalah sistemnya sama. Memilih pemimpin berdasarkan suara dari kebanyakan orang. Tapi yang terjadi tidak ada yang berani menentangnya. Walaupun beberapa contoh percobaan kudeta dan pembunuhan sempat pernah terjadi pada zamannya. Namun tetap gagal. Yang hanya menambah cengkraman kekuasaannya begitu. Jika kita melihat dengan kacamata fakta, hal tersebut memang mengerikan. Namun pernahkah kita menanyakan bagaimana Hitler bisa mencapai puncak kepemimpinannya? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Hitler memang pernah dipilih di tahun 1993 di Jerman. Jadi tetap dia masih melakukan voting juga. Tapi voting ini pada akhirnya menghasilkan malapetaka yang besar bagi bangsa Jerman. Nah, Socrates pun seorang filsuf pada hari itu tidak menyukai
sistem demokrasi ini. Beliau lebih menyukai sistem monarki Sparta yang menurutnya adalah sistem terbaik untuk sebuah kota. Socrates menjelaskan bahwa demokrasi tidak bisa diterapkan pada rakyat yang tidak terdidik. Jadi benar, kalau kita mau menerapkan demokrasi, mestinya orang-orang yang terikat pada sistem demokrasi ini haruslah orang-orang yang punya pendidikan yang cukup. Jadi orang-orang yang terdidik sebenarnya. Kalau masyarakat yang dalam tanda kutip tidak terdidik melaksanakan sistem demokrasi, timbullah sebuah argumen bahwa satu suara tukang kayu sama dengan satu suara profesor. Itu sebenarnya tidak bisa di-compare, tidak adil seperti itu. Jadi Socrates mengecam sistem demokrasi Athena karena merasa bahwa demokrasi itu memprioritaskan pendapat mayoritas orang tanpa mempertimbangkan kebenaran. Jadi ironisnya dia sendiri, si Socrates ini, sang pencetus dari demokrasi ini, diadili dan dihukum mati melalui proses demokrasi yang ada di Athena pada masa itu. Secara praktis, demokrasi tidak pernah lepas dari sifat otorisme. Penguasa dan sebaliknya melahirkan kebebasan penuh bagi rakyat yang cenderung anarkis. Inilah yang disebut ambiguitas. Jadi ambiguitas demokrasi dapat bersekutu dengan otoriter serta anarkis. Meskipun secara teoritis, demokrasi adalah lawan dari otoriter dan anarkis. Akibatnya negara sekaligus sebagai alat pengganti senjata untuk penakluk negara lain. Secara teoritis, demokratis itu baik, namun dalam praktiknya tetap ambiguis. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.